Halo Sobat Cendekia sekalian, apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi di video yang akan membahas atau mereview eksperimen nabung reksadana indeks Star Infobank 15 untuk episode yang ke-6 ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena kemarin Juli ya saya skip ya karena kebetulan bulan Agustus ini ada banyak sekali urusan di kampus ya, yang dosen pasti tahu ya bahwa bulan-bulan Agustus ataupun Januari Februari itu merupakan bulan yang tersibuk untuk para dosen ya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi yang Juli saya skip. Jadi untuk yang episode ke-6 ini kita langsung melakukan review dari Oktober sampai dengan Agustus. Ya, jadi nanti sekalian yang bulan Juli akan ketahuan ya gimana kinerjanya dibandingkan dengan indeksnya sendiri dan kemudian IHSG dan nanti juga terutama Agustus ya sampai dengan 31 Agustus 2024. Baik, sebelumnya untuk yang belum pernah ya tahu konten dari video ini, jadi ceritanya kita itu setiap bulan dari bulan Oktober 2023 sampai nanti kelak 31 Desember itu melakukan eksperimen nabungnya itu tiap bulan 300.000 rupiah. Tetapi seperti yang para sobat cendekia sudah pernah lihat di episode-episode sebelumnya, bahwa kalau portofolio kita itu minus ya dalam bulan berjalan, maka yang akan kita depositkan itu bukan 300.000 lagi, tetapi 600.000. Nah, untuk bulan Juli ya, karena pada bulan Juli itu kondisi portofolio kita itu sudah plus ya, di mana pada bulan Juni kemarin sempat minus, Mei juga sempat minus, tapi kemudian Juli sudah plus, makanya kita itu input depositnya hanya 300.000 rupiah ya pada harga 1.057 per unit, artinya sehingga average cost per unitnya pada saat itu menjadi 1.006 rupiah per unitnya. Dan untuk bulan Agustus ya karena termasuk kenaikannya signifikan sekali ya pada bulan Agustus ya, terutama beberapa konstituen tertinggi dari Starling Bank yang akan kita bahas setelah ini ya, itu rata-ratanya naik jadi 1.028 ya, ya apa namanya nilai unitnya, sehingga kita karena masih plus jadi kita 300.000 lagi depositnya ya. Jadi ini adalah bukti ya, bukti bahwa eksperimen ini masih tetap berjalan dan metodenya adalah dengan langsung membeli ke Star Asset Management karena waktu bulan Oktober itu belum ada ya, belum dijual di berbagai macam apart yang nanti pada saat ada video akan saya rekomendasikan. Oke, kemudian ya 300.000 per bulan atau 600.000 ketika minus ya, itu dilakukan pada saat full moon ya, sehingga menjelaskan bahwa kenapa di cover ya thumbnailnya YouTube-nya itu ya berkaitan dengan salah satu game ya, salah satu game yang pastinya dikenal banyak gamers ya, di Jepangan ya, Persona 3 yang identik dengan fase bulan. Jadi kalau kata apakah ini terkait dengan astrologi, ya ada benarnya juga, tetapi pada dasarnya saya memulainya karena waktu itu sedang hype game itu ya, dan full moon itu selalu jadi patokan peaknya ya, istilahnya seperti itu. Tapi ya silakan monggo kalau mau diartikan sebagai cocokmologi astrologi ya monggo. Kalau yang mau dikaitkan dengan ya game yang tadi juga silakan ya. Seperti itu ya saya serahkan kepada para sobat cendekia sekalian. Oke, untuk ini ya untuk fun fact sheet yang terbaru ini saya masih ambil update-nya 30 per 31 Juli 2024 ya, di mana di sini masih sama ya bahwa hampir semuanya ya komposisi portofolio itu berupa saham ya, saham-saham perbankan 15 ya, 15 saham perbankan yang ada di indeks Infobank 15. Jadi ini reksadana saham indeks ya, bukan reksadana saham. Jadi pasif strateginya ya, ngikutin indeksnya seperti apa. Terus kemudian untuk 10 efek terbesar tetap masih sama ya, nggak ada yang berubah. Cuma yang berubah paling hanya sekedar ini saat ini di antara four big banks ya, itu siapa yang paling besar alokasinya.
Nah, per 31 Juli itu ternyata yang terbesar itu adalah Bank Negara Indonesia ya 20,38% alokasinya. Kemudian yang kedua itu yang terbesar adalah Bank BCA ya dengan 19,67%. Oh, sorry sorry, yang BRI ya, BRI 19,73%. Kemudian yang ketiga BCA 19,67% dan Bank Mandiri 19,41%. Ya, yang lainnya seperti Bank Jago, Bank Indonesia Syariah, Bank Syariah Indonesia, OCBC NSB, Bank Indonesia, BTN, dan 5 bank lainnya yang tidak terlihat di fund fact ini itu ya hanya sekedar sebagai pelengkap pemanis ya. Karena kalau kita lihat di sini kan hampir 80% ya for big bank-nya, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus lihat juga ya kinerjanya gimana untuk for big banks-nya. Nah, sebagai hard carry indeks Infobank 15 ya. Jadi ujung-ujungnya ya kalau mau tahu kinerja reksadana ini bakal gimana ya harus lihat 4 big bank sini ya. Jadi BCA, BRI, Mandiri dan BNI. Nah, jadi ini grafik daily ya dari 18 Oktober sampai dengan 31 Agustus 2024. Ya, kalau kita lihat di sini ya yang kuning ini ya. Kuning ini adalah Infobank 15 dan karena Infobank 15 ini kebanyakan merupakan gabungan dari four big banks, maka ya kalau kita lihat dia menjadi median ya. Median artinya kalau ada yang underperform itu akan dinegasi oleh yang outperform seperti itu. Nah, dari 18 Oktober ya sampai dengan 31 Agustus kalau kita lihat ya Bank Mandiri yang paling ini ya, yang paling signifikan ya, yang paling signifikan pergerakannya kalau dilihat ini kan mungkin hampir 10 bulan ya. 10 bulan dan itu Bank Mandiri itu naik 21,79%. BCA itu naik 16,67%, kemudian Bank BNI itu naik 4,39% dan BRI kembali ke titik awalnya atau 0% ya. Sedangkan Infobank 15 sendiri indeksnya ya bukan Star Infobank-nya ya, tapi Infobank 15-nya ya. Itu ada di 11,03% ya menjadi median ini. Ya, kalau kita lihat mungkin yang meng-carry selama hampir 10 bulan ini adalah Mandiri dan BCA ya. Kenapa? Karena pada saat terjadinya sebuah kabar bahwa yang namanya kebijakan relaksasi atau restrukturisasi kredit UMKM itu berhenti, sebenarnya bukan berhenti ya, selesai ya. Karena memang ditargetkan 31 Maret 2024 itu sudah tidak ada lagi kebijakan relaksasi untuk UMKM yang terdampak COVID seperti itu ya. Bahkan ketika Pak Presiden Joko Widodo sendiri minta ya ke OJK untuk diadakan lagi, OJK-nya menolak. Nah, oleh karena itu pada akhir Maret kemarin ya, sampai dengan sekitar Juni lah ya, pertengahan Juni ya, itu pasar itu dilanda ketakutan. Banyak outflow keluar dari perbankan ya. Karena apa? Ya karena dikhawatirkan NPL-nya akan naik ya, terutama untuk yang memiliki profil UMKM terbesar ya, seperti Bank BRI ya, karena ada ketakutan NPL yang membludak ya, didukung dengan CKPN yang lebih dari 2 kali lipatnya, orang pada takut ini pada turun semua nih ya. BNI pun sebenarnya kalau secara profil itu tuh balance ya, bahkan cenderung nggak UMKM. Tetapi baik BRI maupun BNI itu tetap ada kena sentimen negatif ya, terutama karena terkait dengan mereka sebagai himbara itu memiliki portofolio pinjaman ke perusahaan BUMN karya yang sekarang ini sedang macet ya. Nah, itu yang mungkin membuat efek negatifnya itu lebih berdampak juga untuk BNI meskipun portofolio nasabahnya beda dengan BRI. Nah, tapi kalau kita lihat Bank Mandiri, Bank BCA yang sebagian besar portofolionya, kreditnya itu adalah nasabah korporat. Ya, itu tidak terlalu berdampak ya, tidak terlalu berdampak pada saat penurunan. Bahkan kalau kita lihat, semisal kita mau melihat dari segi siapa yang paling terdampak negatif di antara dua ini, Bank Mandiri tetap terdampak paling negatif karena pada saat turun ya dia turun lebih dalam daripada BCA. Nah, ini sendiri membuktikan pemikiran saya dan pastinya pemikiran beberapa quality investor ya atau fundamentalis
bahwa kalau pemula itu sebaiknya investnya di Bank BCA. Kenapa? Ya karena pada saat terjadinya outflow besar-besaran yang bikin panik pasar, BCA itu tidak turun terlalu dalam, jadi tidak menimbulkan kepanikan. Ya, nanti bisa dilihat lagi ya video-video saya pada saat April, Mei, Juni. Kalau dilihat, BCA waktu itu jadi nomor satu. Kenapa? Karena dia tidak bisa turun atau kalau mau dipaksa turun pun nggak bisa turun-turun ya. Ya itu sedihnya ya, sedihnya invest di BCA itu. Dalam artian harapannya turun tapi nggak bisa turun-turun sampai dengan target price-nya seperti itu. Sementara untuk yang Bank Mandiri, Bank BRI, ya mungkin saya sudah pernah sharing ya bahwa saya menghitung Mandiri aja kalau growth-nya stagnan pun itu nilai sahamnya itu harusnya di 5.900 intrinsic value-nya. Dulu sempat mencapai ini 5.900. Bank BRI juga mencapai 4.700 bahkan sampai 4.100 4.200 ya waktu itu ya harga sahamnya. Jadi kemarin ya waktu itu sekitar bulan Juni ya kalau mau beli ya kalau mau sesuai dengan intrinsic value-nya ya antara Mandiri dan BRI ya karena sudah mencapai fair value-nya dengan asumsi pertumbuhan labanya stagnan dan pertumbuhan dividennya juga stagnan. Untuk Bank BRI juga sama, saya lupa ya, saya menjual Bank BRI juga sama lah. Tapi BCA nggak bisa ya. Ya itu dan tapi ya negatifnya BCA itu adalah karena dia itu predictable, punya core business yang bagus, economic mode yang bagus juga, dia menjadi predictable. Karena dia menjadi predictable, growth-nya pun juga predictable, tidak bisa sebombastis Mandiri, BNI ataupun BRI ketika masanya tiba ya. Jadi itu harus disamakan kalau misalnya sobat cerdik sekalian bukan mau invest di reksadana ini ya, tapi langsung invest di saham perbankan dan milihnya BCA ya, itu risikonya ya. Sekali lagi pro-nya adalah BCA itu termasuk ideal ya untuk para pemula yang takut dengan fluktuasi pasar super tinggi ya yang bisa bikin minus berdarah-darah. Tapi ya resikonya adalah kalau mau cepat kaya ya jangan invest di BCA ya. Dengan metode timing pun juga tidak bisa ya, tidak bisa terlalu diandalkan untuk bisa cepat kaya. Tapi ya namanya investor lebih baik milih perusahaan yang berkualitas kan, seperti itu. Kemudian untuk ini ya, perbandingan indeks Infobank 15 dengan indeks lainnya ya. Di sini saya membandingkan Infobank 15 dengan IHSG, LQ45, IDX 30 dan Serikati. Kalau kita lihat ya dari Oktober sampai dengan April ya, Maret April sekalipun, Infobank 15 itu menjadi jawara ya. Kalau kita lihat di paruh pertama ini ya, paruh pertama ini Infobank 15 jauh meninggalkan indeks-indeks yang lainnya. Tetapi ketika saat terjadi penurunan ya yang kemudian disebabkan oleh Bank BNI dan BRI menjadi beban ya, beban untuk ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dia mulai kinerjanya lebih buruk daripada ISG ya, komposit yang warnanya merah ini. Ya, bahkan hampir menyamai LQ45 ya, kondisi pertumbuhannya kalau misalnya kita invest di 18 Oktober seperti itu. Cuma ketika pertengahan Juni ya ada banyak sekali sentimen, terutama sentimen makroekonomi global yang intinya adalah the Fed hampir pasti waktu itu ya hampir pasti menurunkan suku bunga acuannya di bulan September ini ya pertengahan bulan ini mulai naik gitu ya. Nah, mulai dari sini sekitar Juli kemarin itu kinerjanya sudah mulai mengejar IHSG ya. Waktu di sini IHSG itu juga turunnya juga nggak sedalam LQ45, EDX 30 dan Serikati karena ya tentu saja ditopang oleh emiten Pak Joko Pangestu ya yang trader-trader ya orang-orang yang pengen cepat kaya biasanya suka itu ya emitennya OMBP ya mirip lah dengan kondisi para trader investor tahun 2004-an sampai dengan tahun 2008 ya ketika mengandalkan Bakri sebagai alat untuk cepat kaya dengan boomingnya waktu itu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari selama 10 bulan terakhir ini ya Infobank 15 tadi sudah tumbuh 11% ya setelah bangkit dari keterpurukan. Kemudian IHSG 10,72% ya selama 10 bulan ini ya. Thank you Om PP ya dengan emiten-emitennya. Terus kemudian
LQ45 2%, IDX 30 0,32%, dan Serikahati ini masih minus 1,8%. Sekali lagi ini indeksnya ya, Sobat Cendekia sekalian. Kita di sini nggak ngomongin reksadananya, kita ngomongin indeksnya. Dan mengandai-andaikan semisal kita bisa beli reksadana indeks yang 100% mirroring dengan indeksnya. Ya, begitu. Dan sini dapat dapat gambaran ya bahwa ketika ada kerusakan jangka pendek sekalipun, ditunggu jangka pendek pun indeks yang berkualitas itu tetap akan bisa mengalahkan IHSG ya atau indeks induk ya. Nah, kalau kita lihat ya perjalanan kita selama ini. Jadi di sini ada perbandingan kita portofolio DCA kita, eksperimen kita itu yang warna hijau ini ya. Kemudian yang kuning ini ya itu adalah Start Infobank 15 jika sekali lagi jika ya. Jika kita itu bisa membelinya secara lamsam. Tadi sudah terlihat ya di slide awal bahwa saya sudah mengeluarkan dana sekitar 4 jutaan ya, 4,2 juta lebih tepatnya sih, 4,2 juta. Dan yang hijau ini dengan DCA ya tiap bulan. Sementara yang kuning ini mengandalkan kalau 4,2 jutanya itu langsung dibelikan reksadana tersebut tanggal 18 Oktober 2023. Dan yang merah tentu saja adalah IHSG. Dari sini kita bisa lihat ya bahwa ternyata kalau indeks Infobank 15-nya sendiri itu dari awal sampai dengan akhir periode eksperimen ini itu naiknya kan sekitar 11% ya, 10 sampai 11% ya. Ternyata Star Asset Management yang punya produk ini itu berhasil mengelolanya sehingga kinerjanya justru lebih bagus daripada kinerja indeks acuannya sendiri, yaitu dengan pertumbuhan 13,1%. Nah, inilah yang disebut sebagai fenomena smart beta. Kalau penasaran smart beta itu apa, bisa dicek di penjelasan saya ya di video-video tahun lalu sebenarnya tahun 2003 saya sudah pernah menjelaskan waktu saya ada eksperimen nabung Serikahati ya. Saya pernah menjelaskan ya salah satu episodenya tentang smart beta, yaitu bagaimana manajer investasi itu punya produk reksadana indeks dan seharusnya kan mereka pasif, tapi mereka nggak pasif ya, mereka hanya mengikuti konstituennya aja, harus beli apa-apa aja di dalam produknya. Tetapi perihal setiap saham itu dialokasikannya berapa persen itu adalah hak prerogatif manajer investasi dan mereka Star AM ini itu berhasil ya memanfaatkan fenomena smart beta. Ya, pintar ini ya. Kalau dibandingkan dengan PNM Infobank 15 yang kalau sampai sekarang ya berarti sekitar 9%-an ya, malah lebih jelek daripada indeksnya. Tapi nggak saya tampilin di sini ya. Ya, kita ini juga 10,72% ya tadi ya. Dan untuk portofolio DCA kita ini ya itu karena namanya aja DCA ya. Di sini kan kebanyakan yang terjadi itu adalah naiknya kan, bahwa indeksnya itu sendiri naik, reksadana indeksnya itu sendiri lebih banyak naiknya ketimbang turunnya ya. Dikasih naik 7 bulan atau 8 bulan sementara dikasih turun cuma 2 sampai 3 bulan aja. Meskipun memang drastis turunnya gitu. Tetapi karena mungkin efek dari 600 ribunya kurang bagus ya sehingga apa namanya tidak bisa mendongkrak kinerjanya ketika sudah saatnya untuk mantul. Tapi tidak apa-apa ya. Jadi ini memang salah satu resiko dari berinvestasi DCA ya, bahwa secara manajemen manajemen keuangan ya itu bagus ya, artinya tidak FOMO, tetapi bisa menjadi ajang kita itu ketinggalan momentum kalau kita memaksakan tetap DCA. Jadi intinya apa? Ya intinya adalah kalau misalnya memang masih nggak mudeng, ya, masih nggak mudeng apa-apa terkait dengan saham apa, mau pilih saham apa, ya, memang disarankan adalah reksadana indeks, ya, karena tinggal ngikut dengan indeksnya, tinggal PR-nya kan milih indeks apa yang paling bagus di Indonesia. Nah, menurut hemat saya, indeks paling bagus nih ya Infobank 15. Kalau tahun lalu saya bilang Serikahati, tapi tahun ini awal akhir tahun saya bilang Infobank 15. Kenapa ya? Karena waktu itu nggak ada yang produk Infobank 15. Ya, adanya padahal indeksnya sendiri sudah ada sejak saya masih
skripsi S1 tahun 2010, tahun 2011 itu sudah ada gitu loh. Indeksnya sudah lahir, tapi produk reksadananya nggak ada. Baru ada itu ya tahun kemarin itu, Agustus. Starifel B15 lahir bulan Agustus, saya belinya Oktober karena waktu itu sudah paham ya bagaimana cara kontak manajer investasinya langsung seperti itu. Ya, begitu. Terus kemudian untuk yang tahu bagaimana caranya milih saham ya, dan konvensional ya dalam artian agresif konvensional ya. Jadi agresif dalam artian ya bisa menerima ya kenyataan bahwa saham itu ya bisa minus sampai 20%, minus 25% dari ATH-nya atau kita bisa bilang istilahnya drawdown-nya ya. Dan itu kan terjadi tuh di Bank BNI sama Bank BRI ya. Itu kan Bank BNI waktu itu udah minus 20% dari ATH-nya. Bank BRI juga minus sampai hampir 30 atau 4, hampir 40%, tapi nggak sampai 40%. 36 atau 37 kalau nggak salah dari ATH-nya. Wah, itu kan ngeri. Buat orang yang agresif konvensional, meskipun paham, mungkin takut sama BRI ya. Sehingga mungkin ujung-ujungnya antara Mandiri atau HBCA yang punya profil nasabah kreditnya itu di korporat ya. Seperti itu. Nah, silakan yang kalau misalnya merasa lebih jago pilih saham sendiri ya jangan beli reksadana indeks ya. Mending beli sahamnya langsung ya. Sudah kenaikannya langsung terkonsentrasi, nanti dapat dividen. Ya, sementara reksadana ini nggak bagi dividen seperti itu. Oke, terakhir pesan-pesan ini ya, pesan-pesan sponsor. Kalau mau beli reksadana indeks Star Info Bank 15 yang sekarang sudah berubah nama menjadi Star Info Bank 15 kelas utama, itu bisa di makmur ya tampilannya seperti ini dengan minimum pembelian 100.000, tidak ada biaya beli dan jual. Expense ratio-nya pun juga tergolong rendah dibandingkan pesaing-pesaing reksadana lainnya yaitu 1%, walaupun idealnya harusnya di bawah 1% ya kalau mau ideal banget ya. Bank penampungnya BCA ya, dan ini adalah link untuk download makmurnya ya. Nanti kalau linknya akan saya catat di ini ya, akan saya catat di kolom komentar pin ya, ataupun juga di deskripsi video ini ya. Jadi silakan di scroll deskripsi videonya dan lihat pinnya ya, pin komentarnya. Dan nanti kalau sudah sampai ya download aplikasi Makmur ini ya, nanti silakan ketika ada kode referral nanti bisa pilih Save Reksa ya. SAVE REKSA. Save Reksa besar semua disambung. Kenapa harus pakai kode referral ini? Karena kalau Anda pakai kode referral saya, ketika Anda melakukan pembelian minimalis tadi ya, yaitu 100.000 saja, Anda akan dapat cashback. Cashback RDPU Batavia Dana Kas Maksima. Itu tahun ini itu ya, nggak tahu kalau tahun depan seperti apa dan berikut-berikutnya ya. Mumpung masih fase bakar duit. Jadi Makmur ini masih fase bakar duit ya. Dan ketika Anda masuk Makmur pun, Anda bisa memanfaatkan banyak sekali promo. Ya, promonya setiap bulan tuh minimal 2. Ya, ada promo nabung rutin atau promo cashback instan ya. Silakan. Ini masih merupakan upper yang ideal untuk kalian yang ingin dapat cashback tumpah-tumpah ya. Manfaatkan sebelum masa bakar duitnya habis. Nanti kalau ada yang kurang jelas bagaimana cara ngisinya ini langsung kontak saya aja ya. Kontaknya juga sudah saya cantumkan di kolom, akan saya cantumkan di deskripsi ya, deskripsi video. Silahkan di scroll ke bawah. Dan kalau tadi sudah saya bilang ya, kalau lebih yakin beli sahamnya langsung ya bisa saja. Tapi bukan di Makmur ya, tapi di Kiwom Sekuritas Indonesia. Kenapa saya bilang Kiwom Sekuritas Indonesia? Yang pertama adalah karena ini masih ada promo gratis saham. Ya, jadi promo gratis saham ini sebenarnya hanya dibatasi sampai 10.000 tiket, istilahnya tiket ya. Nah, tapi kemudian karena banyaknya yang antusiasnya, maka kemarin ya awal bulan kemarin itu sudah dikasih tahu akan ditambah dan sudah ditambah sebenarnya sih ya. Jadi sudah ditambah sampai dengan 8.000 tiket. Nah, ini sudah ada 17.000 orang yang sudah dapat saham gratis. Jadi silakan ya daftar dengan link pendaftaran saya ini ya, dan kalau misalnya susah diketik ya, nanti tinggal bisa di copy paste atau klik langsung aja di kalau di deskripsi video. Nanti saya akan kasih link pendaftaran Kiwomnya ya. Harus dengan kode referral ini karena dengan kode referral ini nanti ketika daftar ya dan selesai daftar kemudian sekitar 2 sampai 4 hari kerja diproses, Anda dapat email. Nah, Anda sudah dapat tiketnya. Tinggal download saja aplikasi Hero, login dengan ID, password, dan akun password atau PIN yang dikirim di email, ya.
Kemudian nanti begitu ada pop-up langsung yang intinya terkait dengan gratis saham seperti ini, diklik nanti langsung auto login dan tinggal klaim. Ya, dan nanti ketika ada ini ya, ketika ada input ya kode sales nanti di serangkaian pengisian ya silakan diisi kodenya adalah VS ya VS ini adalah input kode sales saya ya karena saya di sini adalah staf literasi dan edukasi dan juga representatif officer dari Kiwab Sekuritas Indonesia di Semarang dan Jawa Tengah ya jadi jangan lupa ya nanti biar bisa saya bantu kalau susah pendaftarannya atau nanti juga akan saya masukkan ke grup yang terkait dengan info-info research dari Kiwab Sekuritas maupun yang terkait dengan webinar-webinar atau seminar dari Kiwab Sekuritas Indonesia ya. Dan ini dapat saham apa? Oh, sahamnya banyak ya, tapi hanya 10 ya, 10 saham dari LQ45. Kalau saya sendiri sudah dapat ya saham seperti Pawon ya, Pakuwon, Sido Muncul, Japfa, kemudian HM Sampurna, HMSP ya. Kemudian Era Jaya juga saya juga sudah dapat ya. Bahkan rekan-rekan saya, klien saya ya yang daftar tuh malah ada yang dapat BCA, ada yang dapat UNTR ya. Ya, itu rezekinya mereka ya. Siapa tahu rezekinya juga mampir ke Sobat Cendekia sekalian. Oke, begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, silakan bisa klik like, tombol like, kemudian klik subscribe dan follow channel ini untuk bisa mendapatkan notifikasi konten-konten baru dari Cendekia Financial Center dan kemungkinan besar juga Kiwom ya, karena sekarang saya ada di Kiwom Sekuritas Indonesia. Ya, sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Saya izin undur diri. Cerdas keuanganmu, merdeka finansialmu. Sampai jumpa.